Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salah Silaturahmi ingin mempresentasikan mengenai hasil studi proses yaitu identifikasi prasarana drainase permukiman dengan studi kasus Kampung Tungkup, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Latar belakang. Kondisi drainase yang ada di wilayah studi Kampung Tungkup saat ini masih kurang baik secara keseluruhan. Ini terbukti dengan masih adanya perumahan-perumahan atau bangunan-bangunan yang belum dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya, berupa saluran drainase. Pembangunan yang terus meningkat dan kurang ditunjang dengan kelengkapan fasilitas penunjangnya seperti halnya saluran drainase, menyebabkan permasalahan genangan yang terjadi ketika musim hujan di wilayah Kampung Tungkup. Rumusan masalah. Berikut ini ada dua rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimanakah kondisi existing drainase di Kampung Tungkup? Yang kedua, apakah drainase di Kampung Tungkup mampu menampung debit air yang dihasilkan dari alam dan limbah air masyarakat setempat? Berikut ini tabel desain survei. Dengan tujuan survei, 1. Untuk menganalisis kondisi existing drainase di wilayah studi, dan 2. Untuk menganalisis tipe saluran drainase yang tepat untuk menampung air tanah di wilayah studi. Berikutnya, gambaran umum wilayah studi. Di sebelah kiri terdapat gambar peta Tungkup secara keseluruhan dengan luas kampung 146,5 hektar. Batas administrasi Kampung Tungkup sebelah utara yaitu bersebelahan dengan Lam Timpeng, sebelah timur bersebelahan dengan Lam Kenung, sebelah selatan bersebelahan dengan Lam Duro, dan sebelah barat bersebelahan dengan Berabung. Kondisi topografi sangat berpengaruh dalam sistem drainase di suatu kawasan, dan kawasan Tungkup adalah kawasan dataran rendah serta bergambut, dengan tingkat erosi tanah yang ringan. Kondisi klimatologi di Kampung Tungkup berdasarkan data dari profil Kampung Tungkup, yaitu memiliki suhu rata-rata harian yaitu 30 dan curah hujan 30 mm, dengan jumlah bulan hujan yaitu 4 bulan. Berikutnya, kondisi demografi wilayah studi yaitu kepadatan penduduk 0,01 per kilometer dan jumlah penduduk adalah 2.505 orang. Analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan yang akan saya bahas terdiri dari 3, yaitu analisa ketersediaan drainase di Kampung Tungkup, 2. Analisa kebutuhan drainase di Kampung Tungkup, 3. Permasalahan drainase di Kampung Tungkup. Nah, pertama adalah analisa ketersediaan drainase di Kampung Tungkup. Jenis-jenis drainase di Kampung Tungkup. Di sebelah kanan terdapat peta jaringan drainase di Kampung Tungkup. Menurut sejarah terbentuknya drainase di Kampung Tungkup adalah drainase buatan. Menurut cara kerjanya, drainase di Kampung Tungkup adalah saluran konveyor atau berfungsi sebagai pembawa air buangan dari Kampung Tungkup menuju pembuangan akhir. Menurut letak bangunan, drainase di Kampung Tungkup yaitu saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan atau surface drainage. Yang keempat, menurut konstruksi, saluran drainase di Kampung Tungkup ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Dan yang terakhir, menurut fungsi, drainase di Kampung Tungkup yaitu multipurpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis buangan, baik secara bercampur maupun bergantian. Nah, ini adalah tabel observasi kondisi existing drainase di Kampung Tungkup. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing saluran drainase di Kampung Tungkup. Angka penilainya 3, yaitu cukup. Dengan uraian singkat, pembangunan drainase di Kampung Tungkup dibangun berdasarkan topografi wilayah yaitu tinggi ke rendah dari barat ke timur. Kedua, mengidentifikasi kelayakan saluran drainase di Kampung Tungkup dengan angka penilaian 3, yaitu cukup. Uraian singkatnya yaitu drainase di wilayah studi cukup layak untuk digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesesuaian saluran drainase dengan fungsi utamanya dengan angka penilaian 2, yaitu tidak baik. Alasannya, banyak sekali dari saluran drainase yang tidak berfungsi lagi karena tertimbun atau tersumbat. Keempat, mengidentifikasi kebersihan saluran drainase di Kampung Tungkup, angka penilaiannya 2, yaitu tidak baik karena banyak sekali timbunan sampah yang ada di saluran drainase. Yang kelima, mengidentifikasi penyebaran jaringan drainase di wilayah Kampung Tungkup.
dengan angka penilaian juga 2, yaitu tidak baik, karena masih terdapat beberapa daerah perumahan yang tidak memiliki jaringan saluran drainase. Yang keenam, mengidentifikasi partisipasi masyarakat setempat dalam merawat dan menjaga prasarana drainase dengan angka penilaian 2, yaitu tidak baik. Alasannya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase dan membuang sampah sembarangan, dan jarang terjadinya gotong royong pembersihan drainase. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kepala Kampung Tungkup, kami dapat menyimpulkan bahwa adanya ketersediaan drainase di Kampung Tungkup, akan tetapi sebagian jaringan drainase tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena adanya sumbatan sampah dan tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat membuang sampahnya ke drainase tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, perangkat desa Tungkup ingin melakukan kegiatan swakarya untuk pembersihan drainase di Kampung Tungkup agar bisa kembali berfungsi dengan baik. Nah, berdasarkan Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011, bagian kelima mengenai drainase pasal 60, sistem jaringan drainase di Kampung Tungkup tidak sesuai dengan yang tertulis pada ayat 2 dan ayat 5. Ayat 2 yaitu jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan. Pada faktanya, air tidak bisa dialirkan dan mengganggu produktivitas lahan. Kemudian ayat kelima, yaitu setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase dan pada kenyataannya masyarakat membuang sampah ke drainase di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, berikutnya analisa kebutuhan drainase di Kampung Tungkup. Berdasarkan hasil wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur drainase di wilayah Kampung Tungkup belum memadai sehingga tidak mampu menampung semua limbah air penduduk setempat. Selain itu, terhambatnya aliran di saluran utama drainase di Kampung Tungkup dan desa berikutnya membuat aliran air limbah ke pembuangan air juga ikut terhambat. Dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 PRT-M 2014 mengenai studi kelayakan drainase di Kampung Tungkup sudah tidak layak lagi digunakan. Nah, permasalahan drainase di Kampung Tungkup itu yaitu penyumbatan saluran drainase disebabkan oleh debit manajemen sampah yang tidak terorganisir, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian drainase, dan yang ketiga yaitu perkembangan perumahan yang tidak diikuti dengan penataan drainase yang memadai. Kesimpulan, kondisi drainase yang ada di wilayah studi Kampung Tungkup saat ini masih kurang baik secara keseluruhan. Ini terbukti dengan masih adanya perumahan dan bangunan yang belum dilengkapi dengan fasilitas menunjang berupa saluran drainase. Pembangunan yang terus meningkat dan tidak ditunjang dengan kelengkapan fasilitas menunjang menyebabkan permasalahan genangan terjadi ketika musim hujan. Dan ketika dilakukan penelitian mengenai penyebab permasalahan drainase di Kampung Tungkup, yaitu ketersediaan drainase yang kurang memadai, sehingga tidak bisa menampung air limpasan permukaan dan limbah air, dan juga terdapat beberapa titik sumbat di jaringan drainase yang diakibatkan oleh sampah dan tumbuhan liar sehingga membuat arus drainase menjadi terhambat. Saran, ini ada 4 saran yang dapat kami simpulkan berdasarkan permasalahan di atas, yaitu banyak jaringan drainase di Kampung Tungkup yang tidak bisa berfungsi lagi. Diharapkan adanya pembenahan jaringan-jaringan tersebut dan bisa difungsikan kembali. Kemudian, untuk menjaga kelestarian dan kebersihan drainase, perlu adanya partisipasi dari masyarakat setempat dan dikontrol oleh perangkat desa agar saling gotong royong membersihkan drainase. Yang ketiga, perluasan jaringan drainase yang memadai agar mampu menampung limbah air yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya. Dan yang keempat, penambahan saluran-saluran drainase di perumahan yang sebelumnya tidak memiliki drainase untuk menghindari genangan yang terjadi di sekitar rumah saat musim hujan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.